Kamu itu tidak butuh dokter cinta. Dokter apa dong? Yang kamu butuhkan cinta tulus dari aku. Ini hari Jumat kan? Jangan ditunda-tunda, jangan. Jangan cuma-cuma. Ini kesian teman kita kalau mau ngomong gak suka dapat kesempatan. Mau ngomong apa lu? Ya kasihan. Nah, gue gak mau ngomong apa-apa. Tadi gue mau nyanyi, mau kawin jangan ditunda-tunda, jangan. Kakak, kok kamu agak bengkak deh kayak gini? Oh, habis operasi gigi kemarin. Ya Tuhan, operasi rambut udah, rahang udah, hidung udah, dagu udah. Rambut bentar lagi. Pokoknya di Jumat keberkahan ini kita mau berbagi kisah kasih yang pastinya. Kemarin gimana? Kita udah jalan-jalan seru ya, Wi ya. Seru dong. Katanya minggu depan mau jalan-jalan lagi. Kemana saya? Gak usah ya, saya gak usah ikut. Ya, pokoknya kita kasih bocoran kemarin kita habis jalan-jalan. Kita buka anyer. Gak usah ikut gua. Sakit gua batuk pilek kemarin. Kan ada aku. Iya. Buat Sobat Ambiar, selamat hari Jumat yang penuh berkah tentu saja ya. Aku punya sebuah pantun. Apa saya? Apa tuh? Sakit gigi mulai kumat. Obatnya cuma makan tomat. Selamat hari Jumat, semoga cinta kita nggak pernah tamat. Supaya nggak tamat, kalian harus happy terus datang ke Basecamp Military Lifestyle. Ya. Dan juga ada apa Costello Park. Ya tapi buat Sobat Ambiar, kita akan juga hadirkan sambal ulek di Dewi pagi-pagi Persik. Ambiar ini bintang Lalu tamunya rujak Gak Dewi bisa Persik. diem kalau Dewi jualan rujak sambal. Kita akan menghadirkan Dan juga bintang tamu yang sangat luar biasa termasuk bisa diem gak lu? Kita Ini akan memotivasi kita berdua untuk segera menikah. Mau bulu lu. Tapi yang pasti buat pageant lovers di seluruh Indonesia jangan kemana-mana karena di pagi-pagi Ambiar hari ini kita juga akan menghadirkan Top 10 Miss Grand International. Wow, ya. Nanti kita akan lihat mereka seperti apa hari ini dandanannya dan juga perasaannya. Tapi yang jelas kita juga akan cari tahu perasaan dari bintang tamu kita yang pertama. Iya. Mereka ini pasangan yang baru saja menikah, tapi menikahnya diam-diam. Diam-diam. Menikahnya di mana? Di Basecamp. Basecamp. Diam-diam. Ya, kita akan langsung panggilkan bintang tamu kita yang pertama. Ini dia kemarin baru saja melangsungkan akad nikah. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan siapa, Wi? Nabila dan Ilyas Bahtiar. Kaget banget, kamu nikah, jadi nikah nih. Kok jadi nikah? Bajunya Basecamp Military Lifestyle banget ya guys. Udah cobain rujak Dewi Persik sama sambal ulek ya? Belum ya? Guys, kalian tahu nggak sih disadari atau tidak program ini pagi-pagi Ambiar menjadi kisah cinta kalian. Betul. Dulu kita tidak mau membuka lama ya. Kita tidak mau membuka luka lama kamu, tapi kita tahu kamu pernah kehilangan seseorang, betul? Iya. Sampai akhirnya kamu bertemu dengan sosok yang sekarang menjadi suami kamu. Kalian datang ke sini berdua waktu itu, saling berbagi cerita sama kita, perasaan kalian seperti apa, dan tiba-tiba kalian menikah. Kita ucapkan selamat buat kalian berdua. Iya, selamat ya sayang. Tapi ya Nabila wajahnya berubah ya. Berubah ya Nabila. Kayak lebih Auranya kayak keluar ya King. Aura Selama ini kayak terpendam aura banget. ibu-ibu keluar. Aura ibu-ibu kata. bener. Enggak, kita berempat selain mengucapkan terima kasih, kalian sudah datang di sini, kita mengucapkan sakinah mawaddah warahmah. Ayo sayang. Ya, kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Tadi kan udah. Pasti orang nggak boleh bilang terima Ini kasih dua akibat apa? kali. Kita ini akibat maaf ya sayang. Kita akibat ini apa? Masuk Kena angin laut kemarin kita ya. Emang kita kemarin kemana kok angin laut?
Apa? Aku perempuan sendiri loh. Memang kenapa? Ya kemarin aku udah kayak apa? Ya kan ada aku yang jagain. Itu ombak aja dibayar tau nggak? Betul. Bagaimana kalau mereka seruduk aja dulu? Boleh, tapi kita mau kasih lihat dulu buat sobat Iya, ambiar di iya. rumah. Ini kebahagiaan dari mereka berdua yang baru saja menikah. Ya udah yuk duduk. Iya. Sekali lagi. Gimana sih rasanya jadi pengantin baru? Keendol lah. Gimana ya, Mam? Enak ya? Aku lupa sayang. Gini, satu kalimat yang bisa menggambarkan perasaan kalian menjadi pasangan suami istri yang baru. Kamu dulu. Kalau aku yang pasti nomor satu bahagia sih. Kalau aku ngerasa lebih tenang karena aku Sudah sudah menjalankan memiliki. ibadah sama dia sih. Oh, luar biasa, so sweet. Kemarin nikahnya tanggal berapa akadnya? Tanggal 20 Oktober. 20 Oktober. 20 Oktober. Oke. Dan itu memang hanya akad saja kemarin? Iya, cuma akad aja. Apa alasan kalian hanya menggelar akad sementara ini? Kalau mau cerita sebenarnya Ilyas memang udah ada jenjang ngajak ke situ sih, Mami. Cuma rencana kita tuh sebenarnya di tahun depan. Rencana di tahun depan. Tapi begitu Ilyas ngomong ke keluarga, keluarga juga alhamdulillah responnya baik. Kata mereka kenapa kalau enggak lebih cepat ya lebih baik gitu. Makanya ya udah akad aja dulu, nanti resepsinya mungkin bisa tahun ini. Oke, ini kita kasih lihat foto mereka setelah resmi menjadi suami Wow, istri. bagus banget. Di mana itu Pulau Seribu ya? Di Aceh, di Takengon, Ya Gayo. Allah. Harusnya kita ke Aceh ya. Lucu banget tuh, Ki. Ini kampung halamannya. Nabila. Sejuk ya. Jadi kamu pilih di sana. Dingin banget. Tapi kenapa akhirnya kalian memutuskan untuk menikah diam-diam tanpa sebelumnya ada publikasi terlebih dahulu? Yang kita tahu pada akhirnya kalian tiba-tiba menikah. Bagusnya. Mungkin bukan diam-diam sih sebenarnya. Lebih ke nggak mau gembar-gembor aja. Iya. Dan tujuannya yang penting sakralitasnya gitu sama keluarga. Sama keluarga. Tujuannya juga ibadah. Gak usah buang-buang duit pesta besar-besaran, mendingan duitnya ditabung buat modal. Benar. Amin. Aku Tapi setuju. mungkin Cuma kan itu balik lagi sama pilihan masing-masing pasangan ya. Modal bekerja ya sayang, gitu kan. Kan soalnya banyak sekarang tuh orang tuh kepingin kelihatan heboh, mewah banget. Iya kan, terus pada akhirnya kan ya. pesta. Wi, emang kenapa kalau orang bikin resepsi heboh? Jangan lupa, itu juga endorse banyaknya. Aku sayang, kalau aku nggak mau ya. Kenapa? Kalau aku nggak janganlah. mau siapapun nanti jadi suami aku. Ini kan menikah kan sekali seumur hidup, Iya. ya sekali seumur hidup itu Aku pasti kalau nikah niatnya nanti ya. banyak endorse-nya loh, Wi. Aku Iya, mah. oke. Sebentar, nikah berapa kali seumur hidup? Sekali seumur hidup. Faktanya? Faktanya Allah menakdirkan aku berbeda. Oke. Ketika Aku tidak pernah menyesali takdir aku. Ya jangan Yes. dipancing dari ketika akhirnya nanti kamu menikah untuk terakhir kalinya, apa yang kamu inginkan? Aku cuma satu minta sama Allah. Apa? Kasihlah kebahagiaan yang hakiki, rumah tangga yang benar, yang benar-benar hakiki. Amin. Itu harapan aku. Tidak ada yang namanya doa tidak dikabulkan Allah. Kan aku pernah bilang bahwa ada 3 yang pasti dikabulkan. 1, kalau nggak sekarang nggak dikabulkan sama Allah, mungkin nanti akan dikabulkan. Iya, Kalau nggak betul. nanti Allah akan gantikan yang lebih baik. Itu udah pasti harus yakin. Doainnya tahun depan kami mau nikah. Amin. Kamu sumbang tenda ya? Sumbang sama endorse beda, Wi. Ya kan? Benar. Terus kalian menerbangkan berapa sahabat? Pasti kalian punya sahabat ya, walaupun ini akad dan ingin sakral sekali, apalagi di Aceh. Tapi pasti ada sahabat yang kalian terbangkan juga. Pasti. Kita 4 sih, 4-5 orang kemarin. 4-5 Lebih sih. orang. Lebih ya? Lebih lah. Berapa? Sekitar 6-7 6, orang ya. mungkin ya sama keluarga Oh, iya. juga. Oke, kita mau kasih lihat ini ada komentar tentang pernikahan kalian. Kita lihat ya. Akhirnya punya buku nikah juga ya Bu Bos sama Wat. Tiljan. Nah, Bil, gue kira lu main sinetron, gak taunya nikah beneran. Happy wedding ya Bila, semoga sama Was sampai maut yang memisahkan. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Ini nikahnya beneran kan, bukan sinetron. Masya Allah, on the way Bilyas Junior. Inilah momen yang ditunggu-tunggu para billiards lovers. Semoga selalu samawa ya Nabila dan juga Ilyas Batia. Alhamdulillah. Dan coba apa yang kalian ingat ketika kalian pertama kali datang ke pagi-pagi Ambiar tuh kan kalian pada bilang bahwa nggak ada hubungan apa-apa, Cuma nggak ada, doang, cuma iya loh. curhat. Sekarang kenyataannya bener loh. kalian itu Iya sih, tiba-tiba bener. bisa menikah. Mami Dewi inget loh kamu ngomong apa?
Nggak pernah Bener saya banget. lupa. Iya, mereka cuma bilang ya kita seneng curhat-curhatan. Ilyas selalu ada di saat aku membutuhkan. Ini kok bisa menikah gitu loh. Tapi jujur ya, dari kita pulang dari pagi-pagi ambiar itu kita nggak tahu kenapa chemistry kita semakin dekat. Tapi serius, ini jujur. Ini jujur. Habis pulang dari ambiar, kami Pagi-pagi semakin dekat. ambiar. Pulang yuk. Kalau kita pulang kita nggak digaji sama Trans TV, belum selesai kerjanya. Tapi bener tau. bener. Bener, Mam. Waktu itu mungkin sama Ilyas temenan, sering Iya, ketemu di lokasi. awalnya. Iya. Nabila kan jujur anaknya emang belum ada apa-apa ya saya. Bener. Waktu itu yang pertama kali datang ke sini tuh masih nggak ada apa-apa. Akhirnya setelah itu jadi dekat. Terus datang lagi ke sini tuh baru jadian. Waktu itu datang lagi ke sini udah nikah. Oke. Nanti datang lagi ke sini udah punya baby. Tapi buat Ilyas, apa yang membuat kamu begitu mantap sekali? Oke, dia adalah calon istriku. Aku pribadi, kenapa aku memilih Nabila? Karena di satu sisi aku mempunyai perubahan yang sangat besar dalam hidup saya gitu. Aku lebih semangat, terus aku lebih tahu arah, terus aku lebih lebih nggak ngerasa kesepian aja. Terus habis itu juga aku ngerasa bahwa dia itu wanita yang suka berjuang sama aku gitu kan. Kita punya usaha bareng, dari hal kecil aja misalkan dia suka membantu aku gitu loh, membantu aku. Ya simple thingnya adalah kayak dia ngangkat barang deh kayak gitu. Dan aku berpikir aku berpikir kayak dia bisa berjuang, ya dia pantas aku untuk perjuangin gitu. Oke. Tuh sayang, kamu tuh kalau misalkan ada perempuan yang ngajakin kamu bener dalam arti udah harus mengurangi pergaulan, lebih ke masa depan terus. Ya kan seperti itu Nabila, itu berarti kebaikan. Tapi kalau misalkan kamu dibebasin untuk bergaul dengan ini tanpa ada batasan, kamu harus worry. Berarti ada something. Gitu. Ya aku niatnya udah bener, masalahnya kamu buka hatinya udah bener apa belum? Itu jadi pertanyaan. Oke. Buat kamu, sebentar buat kamu Nabila, apa yang membuat pada akhirnya kamu mau menerima pinangan dari seorang Ilyas Bhatia? Nabila sendiri sebenarnya nggak pernah berpikir mau nikah muda ya Mi. Nggak pernah kepikiran, tapi begitu dekat sama Ilyas dengan jangka waktu yang dibilang sangat singkat lah. Namanya Singkat. jodoh? Bener, nggak nyampe setahun kenalnya. Mungkin cara berpikir dia sih. Cara berpikirnya. Dia tuh selalu ada cara aja kayak kepikiran, oh kedepannya tuh kita harus gini loh. Kedepannya harus gini loh. Terus dia orang yang dewasa juga. Kalau aku salah negurnya bukan yang kayak jadi ngambek, marah. Tapi dia kayaknya hal yang kayak gitu lebih baik kayak gini apa kayak ini menurut kamu. Dia agak ngajak aku berpikir. Jadi aku ngerasa nggak diguruin yang gimana, tapi aku diajak berpikir yang benar tuh gini loh. Gitu. Oke, ada tujuan hidup yang kamu lihat dari Ilyas ya. Tapi benar gak sih kemarin waktu momen akad nikah katanya Ilyas sempat nervous? Banget. Kenapa? Gimana tuh saya nggak salah tapi kan? Tapi itu wajar Banget kan sih, kalau banget. nervous ya. Jadi gimana ya? Baca atau terus ngapalin? waktu kemarin kan ada arahan dari KUA yang untuk ijab qabul seperti ini gitu kan. Terus banyak orang yang berpendapat kayak ala Ilyas mah gampang, di sinetron juga sering banget kayak gitu kan. Tapi di sana agak sedikit berbeda pengucapannya. Iya. Sakralitasnya sangat-sangat kuat kayak gitu kan. Terus habis itu makanya aku ngapalin sepenggal kata gitu aja tuh kayak bingung gitu. Susah banget gitu kan. Kok susah banget ya gitu. Tapi di situ aku memasrahkan diri, hati, pikiran aku semuanya, dan akhirnya alhamdulillah akhirnya diwalikan dengan pamannya Nabila gitu kan. Kemarin aku ijab qabul, pas sudah selesai itu aku tidak menghafalkan tapi kayak aku ikutin Dari naluri hati aja. Oke. Gak tau aku bergetar terus aku nangis hebat sih waktu kemarin sih, bener-bener kayak wow gitu kan. Ketika kamu melihat Ilyas menangis, Nabila sendiri sebenarnya nggak lihat karena kan dipisah ya? Dipisah. Oke. Jadi nggak tahu kalau dia Gak di nangis. samping-sampingan gitu Oke. enggak, beda. Tapi kalau di sana memang ada bahasa yang berbeda ya Ada untuk bahasa pengucapan akad nikahnya. Iya. Oke. Bedanya tuh kayak kalau misalkan di sini kan biasanya saya terima nikahnya gitu kan, Elisa Salsanabila gitu kan, binti siapa gitu kan. Terus dengan mas kawin gitu kan. Kalau di sini untuk kalau di sana saya terima nikahnya Elisa Salsanabila binti Muklis Mungkur almarhum itu untuk menjadi istriku gitu kan. Ada tambah-tambahan kayak gitu. Baru dengan mahar sekian gitu. Tapi singkat, cuma lebih dalam aja. Iya. Oke.
itu beda. Aku harus latihan, Wi. Iya. Misalnya gini ya. Coba. Misalnya siapa? Ya aku bapaknya. Iya. Saya terima nikahnya Dewi Muria Agung binti siapa? Muhammad Adil. Binti Muhammad Adil dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan juga mas kawin emas logam mulia 100 gram dibayar pay later. Gak sah. Masa mas kawin dibayar? Ngutang sih, Pak? Banyak loh zaman sekarang orang kawin duluan cicilannya belum kelar sampai 5 tahun perkawinan. Banyak Belinya loh. sekarang, bayarnya nanti. Bener banget. Ya buat Sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat ini keseruan dari kedua suami istri ini, pasangan yang sedang berbahagia setelah mereka melaksanakan akad nikah. Kita akan lihat seperti apa keseruan. Tanya lagi bagus ya. Di situ pasti lagi bagus. lagi dingin ya sayang ya? Iya Mami, terus sebenarnya lagi musim hujan banget. Aduh, enak banget di ya, sana. sayang. Musim hujan, kita juga agak takut sih. Aduh, ntar kalau acara hujan gimana nih? Karena kita acaranya outdoor juga kan, di pinggir danau. Tapi alhamdulillah rezeki sih mungkin. Alhamdulillah. Iya tadi maksudnya pas lagi Nabila lincah banget ya jogetnya biar pakai ini berat juga ya. Iya loh. Seneng kan baru akhirnya Kalau menjadi seorang namanya istri. pengantin baru tuh walaupun dikasih beban seperti apa sih ininya Ya masih happy aja. Iya. Terus itu di pinggir danau, jauh dari rumah? Lumayan. Oh berarti Setengah jaman. naik apa pakai perahu gitu atau naik mobil darat? Metro Mini. Kan nggak tahu. Tapi seru kalau bikin pestanya di situ sebenarnya di pinggir danau. Rencana kalian berdua ke depannya apa? Rencananya pastinya sih, ya kita let it flow aja sih. Iya. Pakai honeymoon dulu nggak? Belum ada Belum ada planning Planning itu sih. Cuman kita tuh ya berjalan aja. Cuman emang kita ada planning untuk ngadain acara di Gayo, di Aceh Aceh sama Jakarta. gitu. Wih, Di Jakarta Untuk juga. resepsinya. Iya, gitu. Oke, karena keluarga ada yang di Aceh dan juga di Ada yang di Jakarta. Jakarta. Ya, yang utamanya pasti Faul. benar. Faul kapan Kemarin nikah belum nih udah datang. nikah Nabila Faul. Paul kok nggak datang sih sayang kan sama-sama di satu Oh, Aceh aneh, loh Paul. ponakan Anti Emang Dewi Di ya. resepsi nanti datang. Iya. Oke. Kita lihat Kita aja diundang nggak? waktunya. Kita diundang nggak resepsi? Nah, kita bikin apa Ge? Bikin Dengar ya sayang kamu kalian berdua. Kalau ngundang kita jangan dadakan sekarang diundang ntar malam suruh datang. Awas kalian. Nggak ada bedanya. Yang lain ngundang jauh-jauh hari juga kita nggak datang. Tapi serius di mana di Jakarta resepsinya? Jakarta. Rencana gitu. Ya Jakarta deh. Di Gayo dan juga di Jakarta Jakarta. ya. Kalau momongan sendiri, udah ada rencana belum sih obrolan misalnya? Nanti kita pengen punya anak segini ya. Kalau aku sama Nabila, aku emang kita kayak punya mimpi yang sama sih, pengen punya anak kembar gitu kan. Terus habis itu kalau misalnya dikasihnya kapan, kita tergantung rezekinya aja. Tapi kalian ada keturunan yang memiliki anak kembar? Aku ada sih, Nabila ada. cuman dari sepupu. Oh dari sepupu ya, berarti secara genetik sebenarnya ada. Ada. Oke, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini buat mereka berdua dan juga buat Iya. Sobat Ambiar. Resmi menikah Ilyas Bahtiar Nabila Lida tak tunda momongan. Mantap. Jadi gitu, itu konsep kalian Tak pokoknya menunda. sedikasinya aja. Ya, Ya, Ini kalau misalnya- saya juga dulu konsepnya gitu kok sedikasinya. Iya. Tapi ini bukan berbicara soal anak kalau dia ya, berbicara soal suami. Dikasih banyak terus sampai sekarang. Ya Allah, auzubillahi min dzalik ya say. Yang terakhir Enggak, kemarin. kalau misalnya hamil duluan nih sebelum resepsi, kalian gimana tuh? Resepsi tunda lagi. ya kayak bingung juga sih, cuman ya semoga aja kalau memang pun nanti insya Allah dikasihnya Cepat. cepat, semoga sehat-sehat aja. Sehat-sehat. Amin. Tapi kalau memang udah keburu hamilnya lumayan, anak dulu aja. Anak dulu. Resepsi mah gampang. Benar. Betul. Udah mendingan uangnya buat kalian jalan-jalan kemana kayak dibikin Honeymoon modal keliling Eropa. Investasi segala Investasi, macam. betul. Ya. Ajakin kita. Tapi resepsinya sendiri kalian rencananya di bulan apa? Rencananya Tahun tuh sih kemarin tahun depan di bulan Februari sih. Di bulan rencananya. Februari Untuk di ya. Aceh dulu. Oke. Untuk di Acehnya sih rencananya Februari. Februari. Kalau di Jakartanya? Kita belum Rencananya nentuin setelah tanggal, itu. setelah itu. Prioritasnya di Aceh dulu ya. Iya. Tapi kalau sekarang kalian tinggalnya di mana? Di Jakarta atau gimana? Iya, di Ya, Jakarta. Jakarta. Di Jakarta rumah orang tua siapa atau udah punya rumah sendiri berdua? Di rumahnya Kita, Ilyas. ya,
Oh berarti kamu di rumah ibu mertua ya sayang ya? Ya. Yang bagus gitu memang. Nggak apa-apa, awal-awal. Tapi kita doakan semoga selain bisa segera mendapatkan momongan, bisa juga memiliki rumah yang akhirnya akan menjadi impian tempat kalian kalian berdua. berpulang selamanya untuk Amin. kalian ya. Oke, ini kita mau kasih lihat ada satu postingan. Tepat setahun yang lalu Ama, terima kasih sudah menjadi figur yang sangat aku gemari sampai kapanpun. I love you forever my dad. Al-Fatihah Mukhlis Mungkur bin Ibrahim. Nabila, Ayah ya. pasti setiap anak Aduh, belum apa-apa aja udah. ketika momen spesial termasuk lamaran, akad nikah, pasti ingin selalu didampingi oleh orang tua. Apalagi Betul. kita yakin bahwa ayah itu cinta pertamanya anak perempuan. Dan yang menikahkan. Apa yang ada dalam pikiran kamu ketika ya ini harus dijalani bahwa kamu menikah tanpa kehadiran almarhum? Ya mungkin dari kemarin proses acara, sungkeman dan lain-lain, aku tuh kepikiran pasti ada lah, Pasti. keinget, pasti aduh andai ada ama gitu. Cuman aku kayak selalu berusaha kayak ya memang udah takdirnya gini kok, Ya. takdirnya gini. Aku berusaha kayak fine-fine aja gitu. Cuman kalau ditanya lagi tuh pasti sedih lah, sedih. Aku mikirnya bakal nikah diwaliin sama ayah kandung sendiri gitu. Cuman takdir berkata lain. Ya aku harus ikhlas sih. Siapa yang paling menguatkan kamu? Pastinya orang-orang di sekitar juga selalu nguatin gitu. Ilyas juga salah satunya. Cuman aku memang tipe kalau anaknya yang agak dibilang cuek sih enggak, agak pura-pura enggak terjadi apa-apa gitu. Bisa Memendam, menutupi gitu ya, anaknya itu sayang. lebih nutupnya sendiri. Makanya dari acara kemarin pun orang pada nangis, pas sungkeman pada kayak, aduh kasihan andai bapak kamu ngeliat ya gitu-gitu. Aku cuma Ya. kayak, dilihat kok. Aku malah akunya yang kayak berusaha nguatin orang. Padahal sebenarnya aku sendiri pun Pasti rapuh berasa hatinya ya, banget, sayang. bener banget mami gitu. Cuma gak apa-apa, memang udah takdirnya kayak gitu. Tapi kita yakin bahwa almarhum tentu saja bahagia melihat sang Ya. putri sudah ada yang menjaga di kemudian hari. Nabila, seandainya kamu bisa mengungkapkan sesuatu untuk almarhum ayahanda tercinta, Seandainya masih ada almarhum papa saya. kamu mau bilang apa? Kamu manggilnya papa, bapak? Ama. Ama. Kamu mau bilang apa sama Ama? Pastinya aku akan selalu bilang terima kasih. Terima kasih udah jadi ayah yang sangat baik. Figur yang paling aku gemari. Orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Aku bangga jadi anaknya Ama. Alhamdulillah sekarang tanggung jawab Ama udah berpindah ke suami aku, ke Ilyas. Semoga Ama juga bahagia, ngeliat aku bahagia. Amin, amin, amin. Semoga Ilyas juga bisa jagain aku, sayangin aku kayak Ama nyayangin aku. Nabila dan Ilyas, kita doakan semoga kalian bisa menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah, Amin, ya Rabbi. dan juga buat sobat ambiar di luar sana. Setiap keputusan mereka yang menikah itu adalah hak mereka. Ada yang nikah diam-diam, ada yang hamil diam-diam, bahkan ada yang talak diam-diam. Yang harus kita lakukan adalah cukup berdiam dan mendoakan mereka. Kita akan kembali sesaat lagi tetap berbagi pada kami.